Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Soimin soimat Sinpo TV dimanapun berada, mari bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga pada hari ini kita bisa kembali bertemu dalam program Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Bersama saya Tiara Dianti dan tentu seperti biasa saya tidak sendiri, sudah hadir bersama kita Bapak Ustadz Ahmad Haris Reswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Ustadz kabarnya? Alhamdulillah, insya Allah selalu baik, selalu sehat afiat. Alhamdulillah. Semoga soimin soimat Sinpo TV dimanapun berada juga diberikan kesehatan. Tentunya seperti biasa Islam Penuh Cinta menghadirkan sejumlah topik yang tentu menarik Pak Ustadz dan semoga bermanfaat bagi soimin soimat Sinpo TV dimanapun berada. Seperti di episode kali ini kita akan ngobrol terkait dengan Islam untuk semua. Nah, apa maksudnya Pak Ustadz terkait dengan Islam untuk semua ini? Untuk penjelasan lebih lanjutnya kita akan langsung saja mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Alladzi 'allama bil qalam. Walladzi arsala rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i ummatihi ila yaumiz ziham amma ba'du. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, as-saimin as-saimat, juga Mbak Tiara, semoga Allah terus mengaruniakan rahmah dan kasih sayangnya untuk kita semua. Amin. Sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan yang dikehendaki, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah Islam untuk semua. Ini maksudnya seperti apa? Bahwa Islam ini adalah agama yang universal. Agama yang diperuntukkan untuk semua umat manusia. Tidak hanya dari bangsa tertentu, untuk suku tertentu, kelompok tertentu, tidak. Tapi untuk semua umat manusia. Misalnya dalam surah Al-A'raf ayat 158, Allah sampaikan, Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Qul ya ayyuhan nas, katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhan nas, serulah untuk semua manusia. Berarti bukan hanya untuk orang Islam saja, untuk orang Arab saja, enggak. Makanya kadang ada orang yang tidak senang diidentikan bahwa Islam itu agama Arab, enggak. Kalau Arab mayoritas Islam, iya, tapi Islam bukan Arab. Banyak ajaran Islam dengan memakai bahasa Arab, iya, kitab sucinya berbahasa Arab, iya, tapi Islam bukan Arab. Islam itu adalah universal untuk semua umat manusia. Lah, kalau Quran ini ditujukan kepada semua manusia, apakah non-Muslim diizinkan? Diizinkan. Justru banyak orang-orang besar itu masuk Islam karena wasilahnya membaca Quran. Walaupun dia saat itu belum Islam. Kita ambil contoh misalnya Umar Ibnul Khattab saat berada di puncak kebenciannya terhadap Islam, ingin membunuh Rasulullah. Tetapi saat ia akan membunuh Rasulullah itu, akhirnya ia berjumpa dengan seseorang, diberitahu bahwa adiknya Umar bin Khattab sudah masuk Islam, marahnya luar biasa. Akhirnya Umar datang ke rumah adiknya dipukul sampai berdarah, akhirnya ada lembaran-lembaran yang berserakan di situ, dan begitu dibaca ternyata itu adalah bagian dari Al-Quran surah Toha saat itu, dan begitu membaca sekian ayat dari surah Toha, akhirnya hati Umar tersentuh dan masuk Islam. Maka Quran itu ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Ya memang kadang ada ayat yang ya ayyuhalladzina amanu, berarti spesifik hanya untuk orang yang sudah beriman. Tapi ayat ini ya ayyuhan nas, wahai semua manusia. Inni rasulullahi ilaikum jami'a. Ini sesungguhnya aku Rasulullah adalah utusan Allah ilaikum untuk kalian. Kalian ini adalah manusia, bukan hanya yang muslim, jami'a semuanya.
Kemudian juga ada ayat yang lain misalnya dalam surah Saba. Itu ada bunyi ayat wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nadhira walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Dan tidaklah aku diutus kecuali untuk semua umat manusia. Berarti ajaran Islam ini untuk semua umat manusia. Basyiran wa nadhiran, untuk memberi kabar gembira tentang adanya surga dan ridha Allah, tapi juga wa nadhira, untuk memberi peringatan akan adanya neraka dan murkanya Allah. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi banyak orang yang tidak menyadari ini, bahwa menganggapnya Islam itu hanya untuk golongan tertentu saja, tidak. Dan kemudian dua ayat Quran ini dipertegas oleh hadis Rasulullah dalam riwayat Bukhari. Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumi khassatan wa bu'istu ila nasi kafatan. Dan nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus hanya untuk kaumnya saja. Jadi ajaran agamanya hanya spesifik untuk kaumnya saja. Tapi Rasulullah wa bu'istu, dan saya diutus ila nasi kafatan, untuk semua umat manusia. Nah, ini maksudnya Islam itu untuk semua, maksudnya secara universal meliputi semua umat manusia di muka bumi ini, semuanya cocok untuk atau relevan untuk mengamalkan ajaran agama Islam ini. Dan Islam tidak hanya untuk golongan tertentu saja. Itu dari satu sisi. Kemudian dari sisi yang lain, ajaran Islam juga meliputi semua aspek kehidupan. Dari mulai hal-hal yang kita anggap keseharian justru malah kayak remeh kali ya. Kira seperti kita bersin. Itu bersin kan seakan-akan kayak kadang kalau kita bersin aja malu kepada orang. Tapi dalam Islam ada aturannya. Yaitu ketika engkau bersin, kemudian ucapkan Alhamdulillah. Kemudian yang mendengarkan ucapkanlah Yarhamukallah. Nah, dan seterusnya. Artinya dari hal-hal yang sederhana, hal-hal yang sehari-hari saja, itu semua diatur dalam kehidupan atau diatur dalam agama Islam ini. Sampai kemudian ketika tata cara makan, minum, semua dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu contoh yang universal dalam kehidupan. Apakah sebagai seorang pribadi, sebagai seorang ayah, sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang kepala negara, sebagai seorang pendidik, seorang pendakwah, bahkan sebagai seorang pebisnis. Rasulullah itu contoh yang universal untuk semua kehidupan kita. Misalnya, Rasulullah sebagai seorang pebisnis, sebelum menjadi atau diangkat sebagai seorang Rasul, Rasulullah itu pebisnis yang ulung. Khadijah yang menjadi istrinya itu dulu adalah investor utamanya. Ketika berdakwah, dan banyak diteliti oleh para ekonom-ekonom sekarang bagaimana dakwah Rasulullah yang luar biasa itu, ternyata di antara dagang Rasulullah atau bisnis Rasulullah itu memakai prinsip kejujuran. Antara ketika misalnya beliau itu mengambil barang ini harga sekian, kemudian dijual sekian, nah, kemudian menyerahkan keuntungannya kepada pembeli misalnya. Terserah kepada bapak yang mau beli, yang penting saya dapat untung, dapat laba dari jualan ini. Atau mungkin contoh Rasulullah sebagai seorang pribadi. Rasulullah adalah contoh yang universal sebagai seorang ayah, sebagai seorang kepala keluarga. Rasulullah juga mencontohkan khiyarukum li ahli. Orang yang baik di antara kalian adalah orang yang baik terhadap keluarganya. Dan Rasulullah sudah mencontohkan itu. Dan Rasulullah contoh sebagai seorang kepala negara. Rasulullah memimpin Madinah. Madinah yang saat itu bukan hanya orang Islam, berbagai macam agama. Tapi Rasulullah sudah menerapkan prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini yang dimaksud dengan Islam untuk semua. Artinya mulai dari bangun tidur, kemudian kita menjalani aktivitas keseharian sampai nanti selesai, kemudian kita tertidur kembali. Bahkan dalam tidur itu pun ada aturan
dan ada tertera dalam ajaran agama kita. Hanya terkadang kita umat Islam ini tidak konsisten dengan ajaran agama kita. Maka ada satu ayat dalam Al-Quran, itu ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang yang beriman. Nah, ayat ini ditujukan kepada orang yang sudah beriman. Kalau tadi kan ya ayyuhan nas, untuk semua umum, semua manusia. Nah, ini kalau sudah jadi orang beriman, konsekuensinya ya udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah ke dalam Islam secara totalitas. Artinya dari segala lini kehidupan, segala aspek kehidupan kita ini sudah diatur dalam Islam. Kalau kita sudah menyatakan sebagai seorang muslim, ya hendaknya konsekuensinya ya kita ikuti ajaran-ajaran yang sudah ditentukan dalam ajaran agama kita. Wong, semua sudah diatur kok, hanya kadang kita ini entah belum tahu atau nggak mau tahu, ya itu yang kita jadi problemnya kita. Maka Mbak Tiara, sebagai seorang muslim ya tentunya fisilmi kafah, masuk ke dalam Islam secara totalitas, karena Islam ini memang sudah didesain oleh Allah untuk semua kehidupan kita. Mulai dari bangun tidur misalnya, ketika kita terbangun sudah ada cara yang diajarkan dalam Islam, yaitu dengan berdoa, mohon perlindungan pada Allah. Ketika masuk ke kamar mandi sudah diajarkan langkahkan kaki yang kiri, kemudian kita bersih-bersih mandi selesai, kemudian sampai kita menjalani keseharian, awali pagi dengan bismillahirrahmanirrahim, menyebut nama Allah, dengan kita berbagi sedekah dan lain sebagainya. Ini adalah rangkaian-rangkaian ajaran agama yang semuanya itu sudah komplit. Maka sabda firman Allah dalam Al-Quran, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Bahwa Islam ini ajarannya sudah lengkap, sudah komplit, dan ini sebagai nikmat karunia Allah kepada umat manusia. Dan alhamdulillah kita dikaruniai oleh Allah hidayah dalam iman dan Islam. Semoga kita bisa konsisten dalam ajaran agama Islam ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz dan Soimin Soimat Sinpo TV. Nanti kita akan lanjut ngobrolnya terkait Islam untuk semua. Tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Alhamdulillahirabbil alamin, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Masih bersama saya Tiara Dianti dan tentu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Di episode kali ini kita ngobrol terkait dengan Islam untuk semua, yang dimana maksudnya tadi Pak Ustadz sudah menyampaikan diperuntukkan untuk semua umat manusia. Seperti itu ya Pak Ustadz. Apalagi ajaran Islam ini ternyata meliputi semua aspek kehidupan, ternyata sudah lengkap seperti itu ada di dalamnya. Lalu bagaimana Pak Ustadz cara untuk membuat orang itu menyadari bahwa memang Islam itu untuk semua Pak Ustadz. Karena tadi di segmen awal disampaikan juga, sempat di-mention oleh Pak Ustadz, tidak semua orang tahu ya ternyata bahwa ajaran Islam ini untuk semua. Nah, silahkan ya Pak Ustadz. Baik. Saudaraku pemirsa Sinpo TV, as-soimin as-soimat, juga Mbak Tiara. Tadi di ayat memang di surah Saba itu, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Bahwa Rasulullah itu diutus untuk semua umat manusia, untuk memberikan informasi yang baik atau menjadi peringatan untuk hati-hati. Tapi sayang banyak orang yang tidak menyadari itu. Lah, lalu bagaimana? Dan itu tugas kita untuk menyadarkan saudara-saudara kita. Itu sudah mulai dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menyebarkan Islam, mulai dari lingkup terkecil dari keluarga beliau, dari lingkungan beliau, tempat tinggal beliau, sampai beliau kemudian hijrah ke Madinah, itu dalam rangka untuk mensyiarkan, menyebarkan
atau dalam bahasa bisnisnya untuk mempromosikan bahwa Islam ini untuk semua loh. Begitu Rasulullah wafat digantikan oleh para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan terus sampai Bani Umayyah, Bani Abbasiyah sampai beratus-ratus tahun sampai sekarang ya alhamdulillah sudah menyebar ke seluruh pelosok bumi. Dunia ini sudah mengenal Islam walaupun Islam belum menjadi agama mayoritas di muka bumi ini. Itu masih tugas kita untuk menyebarkan atau ibarat kita ini sebagai sales. Tentu sales itu kan ketika mempromosikan tentu dengan metode-metode yang begitu menyenangkan. Jangan sampai sales awas ya kalau nggak beli. Mengancam. Diancam mosok sales seperti itu kan ya enggak. Nah inilah tugas kita sebetulnya untuk mensyiarkan, untuk mempromosikan termasuk ya program kita ini dalam rangka untuk memperkenalkan Islam yang penuh cinta, Islam yang ramah, Islam yang penuh rahmah dan penyejuk hati, penyegar iman tadi kan. Nah, inilah tugas kita. Lah, apakah tugas itu dakwah semua orang, semua muslim? Iya. Hanya dengan kapasitas tentu yang berbeda. Kalau dia seorang pebisnis, ia mungkin berdakwah mensyiarkan Islam dari sisi Islam mengajarkan bisnis yang benar. Dengan menerapkan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam, dalam fikih itu ada namanya fikih muamalah, fikih yang mengatur atau hukum-hukum Islam yang mengatur bagaimana kita berbisnis, bagaimana jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya, itu semua sudah diatur komplit dalam Islam. Atau kalau dalam bingkai fikih itu namanya fikih muamalah. Semuanya sudah diatur. Kalau itu misalnya kita profesi sebagai seorang pebisnis, maka dakwah kita ya lewat bisnis kita itu. Sebagai seorang presenter yang berada di dunia ini, Mbak Tiara misalnya seperti ini. Ya inilah ladang Mbak Tiara berdakwah ya sifat seperti ini. Dengan menunjukkan berpakaian layaknya seorang muslimah. Ini dakwah walaupun mungkin tanpa kita sadari itu adalah metode dakwah. Banyak orang yang tersadarkan itu ketika baru melihat penampilannya. Saya ngelihat ibu itu, ngelihat mbak itu. Nah, akhirnya saya pengen ini metode dakwah. Ya kebetulan kalau memang seorang dai ya memang tugas utamanya itu. Atau mungkin sebagai aktivitas lain atau profesi lain yang kita tekuni, sebetulnya ada kesempatan untuk kita mempromosikan Islam ini lewat profesi yang kita tekuni, apapun itu. Saya dulu pernah berjumpa dengan seorang barbershop, tukang cukur rambut, itu sambil dia cukur rambut pelanggannya itu sambil bertanya tentang keagamaan. Saya sambil nunggu antrian, batin saya orang ini dakwahnya luar biasa. Ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa terjawab oleh pelanggannya, dia memberikan diskon khusus. Nah ini kan metode dakwah kan. Dengan dia bertanya yang seakan memang tidak kesannya menggurui. Saya akui memang cerdas itu tukang barbershop itu. Dia bertanya dengan santai, dengan bahasa-bahasa keseharian. Begitu terjawab oleh pelanggannya, begitu selesai pas bayar, Bapak ada diskon khusus karena tadi menjawab pertanyaan saya ini. Nah ini kan metode dakwah melalui profesi yang ditekuninya. Mungkin profesi yang lain juga bisa. Jadi setiap kita itu punya tugas dakwah yang berbeda-beda. Kalau kita ambil contoh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pun punya karakter yang berbeda. Kalau Abu Bakar As-Siddiq itu karakternya sebagai orang tua yang bijak, lembut, penuh kasih sayang. Ya dakwahnya dengan itu. Umar terkenal dengan keras, tegas, tapi adilnya luar biasa. Sampai terkenal sekarang kalau ada tokoh yang adil seakan-akan selalu diibaratkan dengan Umar Ibnul Khattab. Yaitu cara dakwahnya dengan ketegasan dan keadilannya. Utsman seorang pebisnis handal. Di masa Rasulullah itu ada 2 orang sahabat, kalau sekarang mungkin miliuner ya. Seorang tajir melintir, itu ada Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Yaitu dakwahnya lewat bisnisnya itu. Dengan menerapkan bisnis-bisnis yang diajarkan oleh Rasulullah, kemudian yang dilanjutkan oleh para sahabat. Kemudian ada sahabat Ali bin Abi Thalib yang terkenal dengan kecerdasannya, kalau sekarang mungkin akademisi. Nah mungkin para akademisi yang ada di kampus, ada di pondok pesantren, ada di ini ya, cara dakwahnya seperti itu. Jadi setiap kita melalui profesi kita sehari-hari, yang kita tekuni sehari-hari, itu bisa menjadi media dakwah buat kita. Dan itulah untuk memperkenalkan bahwa Islam ini untuk semua, relevan untuk semua. Tadi
walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi masih banyak orang yang tidak tahu itu, maka tugas kita untuk memberitahu itu dengan cara kita masing-masing. Yang tentu udah ada prinsip dasar ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah orang untuk di jalan Allah, mengenal ajaran Allah ini dengan hikmah. Hikmah itu artinya dengan sesuatu yang santun, seperti contoh barbershop tadi itu, dengan memakai bahasa yang kesannya tidak menggurui, memberi diskon khusus. Ini kan seperti agen atau seperti apa tadi saya bilang sales yang sangat handal dalam dunia mempromosikan produknya. Lah kita ini kan sedang mempromosikan produk keislaman itu. Atau wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat-nasihat baik. Kalau memang perlu diskusi, ya diskusi. Tapi wajadilhum billati hiya ahsan. Diskusi yang dengan tujuan tidak menjatuhkan lawan bicara. Diskusi yang untuk mencari titik temu kebenaran. Dan inilah tugas kita untuk memperkenalkan, mempromosikan produk Islam yang memang Islam ini untuk semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Dan memang tadi cara mempromosikannya mulai dari lingkup terkecil seperti itu. Terus ternyata memang setiap kita tuh punya tugas ya Pak Ustadz ya, untuk kemudian mempromosikan Islam untuk semuanya. Tapi dengan catatan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Dan tentunya sesuai dengan kalau di episode sebelumnya kita juga sempat membahas terkait dengan metode dakwah yang mengajak, bukan mengejek, yang ramah, yang penuh rahmah, seperti itu ya Pak Ustadz ya. Lalu kalau misalnya kita berbicara di era sekarang ini Pak Ustadz, tentu perkembangan teknologi sudah sangat tinggi, berbagai platform media sosial juga, apalagi digandrungi nih sama Gen Z ya sebutannya Pak Ustadz kalau saat ini. Tentu kita ingin Islam untuk semua ini bisa menyasar ke generasi-generasi muda dong Pak Ustadz tentunya. Apakah kemudian dengan penggunaan sosial media, platform tadi, Instagram mungkin atau TikTok kayak gitu untuk kemudian mempromosikan Islam untuk semua, ini bisa menjadi salah satu wadah untuk di era saat ini Pak Ustadz untuk mempromosikan? Baik, media sosial itu sangat-sangat efektif. Sekarang akhir-akhir ini sangat-sangat efektif media sosial karena dia bisa menjangkau dimanapun kapanpun. Kalau televisi kadang masih terbatas kan? Nah, kalau media sosial kapanpun dimanapun, karena hampir semua orang itu punya media handphone, sosial ya. punya media sosial hampir. Makanya seorang dai itu kalau tidak mengikuti perkembangan zaman ya akan ditinggalkan oleh zaman. Apalagi yang ada tujuan tertentu, yaitu mangsa pasarnya anak-anak Gen Z tadi, Gen Z itu ya tentu harus menyelami dunianya. Islam itu sangat fleksibel dalam mengajarkan agama, tapi dalam batasan-batasan, tetap ada batasan-batasan, mana halal mana haram harus tetap jelas. Tapi Islam itu sangat fleksibel dalam mensiarkan itu. Maka tugas kita untuk mensiarkan Islam melalui media sosial kita yang kita punya. Walaupun misalnya kita sering menulis yang walaupun kalimat sederhana lah, misalnya hanya Bismillahirrahmanirrahim. Itu secara tidak langsung ketika orang ngelihat status kita kan otomatis baca kan. Begitu otomatis baca kan Bismillahirrahmanirrahim atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kita tulis misalnya. Itu secara tidak langsung adalah media dakwah. Secara tidak langsung. Dan alhamdulillahnya dulu banyak orang-orang yang menentang dakwah lewat media sosial karena ditakutkan ada khawatir riya, pamer dan lain. Sebetulnya tidak. Karena ditegaskan bahwa orang-orang yang tidak mengikuti perkembangan zaman maka dia akan tertinggal oleh zaman itu. Bagaimana Islam ini akan dikenal oleh generasi-generasi Gen Z tadi itu kalau kita tidak menyelami dunia mereka, kalau kita masih ortodok dengan metode-metode lama. Nah, seperti metode yang kita pakai sekarang ini selain ditayang di TV juga ada di media sosial. Ini kan harapannya memang menyasar ke orang-orang yang tidak sempat untuk nonton TV, tidak sempat untuk hadir di majelis taklim, di waktu-waktu luang mereka, sambil mereka melihat gadgetnya, melihat handphonenya, walaupun mungkin hanya sekilas lah, hanya sekilas-sekilas, dia tidak bisa nonton full satu tayangan, hanya mungkin beberapa menit dari tayangan itu dia tonton. Bisa jadi dari kesekian menit yang dia tonton itu ada yang berpengaruh dalam dirinya. Dan banyak kesaksian atau testimoni dari orang-orang yang terinspirasi dari tayangan-tayangan hanya kurang dari 1 menit.
Tayangan kurang dari 1 menit tapi kadang menginspirasi entah tentang bakti pada orang tua, tentang bersedekah, tentang bagaimana mengatasi kesulitan dan lain sebagainya. Makanya ya kita harus pandai-pandai mengikuti perkembangan zaman untuk memperkenalkan Islam yang untuk semua. Islam bukan hanya untuk di masjid, untuk di majelis taklim, tapi harus menyasar ke semua lini, ke semua lingkup yang ada di alam raya ini. Jadi itulah Islam. Jadi Islam untuk semua, tidak terbatas hanya di kalangan-kalangan tertentu saja atau di tempat-tempat tertentu saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Semoga melalui Islam Penuh Cinta kali ini bisa memberikan manfaat tentunya bagi soimin, soimat Sinpo TV dimanapun berada. Akhir kata saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.